Selamat pagi, betul dengan Ibu Yunita dari perusahaan PT Sarana Sumber Jawa Tengah, betul Ibu? Saya mewakili perusahaan saya, kami tertarik untuk berinvestasi di perusahaan di Ibu. Dan sebagai bagian dari dua diligensi, kami memerlukan laporan audit keuangan terbaru. Selamat pagi Bu Maya, terima kasih atas minat Anda pada perusahaan kami. Laporan kami tapi belum diaudit Bu. Baik, kami akan segera mengurus laporan keuangan kami ya, terbaru dan segera. Ya betul, kami ingin menerima salinan laporan tersebut. Ingin menerima salinan lengkap laporan audit ya Bu, termasuk opini auditor. Bisakah kami mendapatkannya dalam format elektronik? Baik, kami akan segera mengirimkan laporan tersebut ya Bu ke email Ibu. Mungkin ada dokumen yang lain nggak? Untuk saat ini laporan audit sudah cukup. Terima kasih atas bantuannya Ibu. Baik, terima kasih. Baik, sama-sama Ibu. Silakan hubungi kami jika ada pertanyaan lebih lanjut. Terima kasih. Selamat pagi, saya Yunita dari PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah yang bergerak di sektor pengembangan dan investasi daerah. Kami ingin menanyakan Bu, apakah ada ketersediaan audit untuk mengaudit laporan keuangan kami Bu? Apakah ada? Baik, kami perlu waktu untuk meninjau profil perusahaan Ibu. Silahkan kirimkan profil perusahaan Ibu serta laporan keuangan tahun lalu ke email kami. Selamat pagi Bu. Iya pagi. Saya ingin menginformasikan bahwa nanti kita akan mengaudit sebuah perusahaan untuk harinya hari Senin tanggal 1 Juni 2025. Baik, itu perusahaan apa dan sektornya dalam bidang apa? Baik, nama perusahaannya PT Pembangunan Sejahtera dan dia bergerak di bidang investasi dan proyek-proyek pembiayaan strategis daerah. Baik, Ibu, untuk jamnya jam berapa? Jam 7 pagi. Baik, tolong sampaikan kepada staf keuangan perusahaan tersebut untuk menyediakan bukti-bukti dokumen fisik seperti kwitansi, bukti kas keluar, bukti kas masuk, rekonsiliasi bank, cek serta giro dari bank, serta laporan keuangan seperti laporan ekuitas, neraca, buku besar, dan laporan komprehensif lainnya. Baik Ibu, nanti saya akan sampaikan kepada pihak perusahaan. Saya pamit dulu Ibu, selamat pagi. Pagi Ibu. Selamat pagi Bu, kami dari pihak audit ingin menginformasikan mengenai dokumen-dokumen yang harus Ibu siapkan. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu. Baik, saya mau informasi Ibu nanti hari Senin tanggal 1 Juni tim audit akan datang ya ke perusahaan kami untuk mengaudit laporan keuangan kita. Baik, untuk berkas yang harus kita siapkan apa aja? Itu ada kwitansi, ada nilai giro, ada faktur, ada rekonsiliasi bank maupun laporan keuangannya juga kamu sertakan ya. Baik, untuk semua berkas akan kami siapkan. Nanti akan info lagi ke Ibu ya. Baik. Selanjutnya Ibu, saya ingin memeriksa beberapa dokumen pendukung transaksi. Bisa tolong tunjukkan bukti penerimaan kas seperti bukti store bank dan kwitansi. Dari Ibu Meda, di sini saya akan menyiapkan dokumen pendukung sesuai ruang audit. Dan di sini juga saya akan menyiapkan dan membantu Ibu sepenuhnya ya. Baik, fokus audit kita pada kas dan setara kas, benar Ibu? Ya betul, kami juga menyadari Ibu bahwa audit untuk satu kas di kas itu biasanya ada kas kecil, fasilitas, giro, serta deposito berjangka hingga 31 Desember 2021. Baiklah, untuk memulai, bisakah Ibu menjelaskan prosedur penerimaan dan pengeluaran kas di perusahaan? Baik, untuk prosedur kami mencakup beberapa langkah Ibu. Yang pertama itu ada penerimaan kas, yang dimana semua penerimaan kas harus disertai dokumen pendukung, yaitu ada surat jalan, faktur, kwitansi
informasi. Dan di mana untuk setiap staf, kas mencatat penerimaan ke buku kas harian dan menerbitkan bukti penerimaannya juga. Kemudian penerima disetorkan ke bank juga Ibu, minimal setiap hari kerja. Nah, di sini juga kita ada pengeluaran kasnya, yang dimana pengeluaran kas melalui kas kecil atau transfer bank itu didukung dokumen internal. Biasanya ada SPH-nya Ibu, ada SPH, ada faktur, ada tiket transfer juga. Nah, di sini juga ada otorisasinya dilakukan, yang dimana minimal ada 2 pihak. Nah, pihaknya itu di sini ada staf keuangan, ada manajer, ada direktur keuangan. Staf kecil mencatat dan mengisi formulir permintaan reimbursement. Baik Ibu, untuk salinan buku kas hariannya kita ada, dan untuk laporan yang dari jalan juga kita ada. Baik Ibu, apakah Ibu memiliki rekonsiliasi bank untuk periode 2021? Ya, ini untuk rekonsiliasi bank per akhir bulan Ibu. Kami juga mencantumkan data outstanding dan setoran dan perjalanannya Ibu. Saya perhatikan ada perbedaan signifikan ya antara saldo bank dan saldo pada tanggal 2 Februari 2021. Bisa jelaskan kenapa penyebabnya? Ya betul, untuk perbedaan tersebut itu memang ada, tapi hal tersebut itu disebabkan karena ada beberapa hal, yaitu beberapa cek yang sudah dikeluarkan tapi belum dicairkan opsi penerima yaitu, dan ada juga biaya administrasi bank yang belum tercatat. Lalu bagaimana perusahaan mengelola kas kecil? Apakah ada prosedur khusus untuk pengisian ulang dan pengauditen kas kecil? Ya betul Ibu, untuk prosedur itu kita memang ada. Yang pertama itu ada saldo awal kas kecil ditetapkan senilai $3 dan untuk refill atau staf melanjutkan reimbursement dengan mengisi form dan mendatangkan bukti. Lalu kemudian ada supervisor mendatangkan form tersebut diulang setiap minggunya atau saat kas kecil mendekati batas minimal juga. Apakah semua transaksi kas dicatat secara tepat waktu dan akurat? Bagaimana memastikan akurasi pencatatan tersebut? Nah iya, kami menggunakan sistem ERP yaitu misalnya kayak ada SAP atau e-rec yang terhubung langsung ke bank, yang dimana untuk setiap transaksi memasukkan harus lewat sistem dengan informasi lengkap kayak gitu. Baik, apakah perusahaan memiliki kebijakan investasi jangka pendek? Lalu bagaimana pemilihan instrumennya serta mengelola risiko? Ya, untuk kebijakan investasi jangka pendek kami mencakup jenis instrumen. Yang pertama itu ada deposito berjangka, obligasi pemerintah atau korporasi jangka pendek, atau reksadana pasar uang. Yang kedua itu ada kriteria pemilihan yaitu yang pertama itu ada jangka waktu tidak memiliki lebih dari 3 sampai 6 bulan. Terus selanjutnya itu ada prosedur. Nah di sini prosedur juga direkomendasikan oleh tim Treasury berdasarkan cash flow forecast. Dan untuk yang terakhir itu kita ada manajemen risiko juga yang dimana diversifikasikan di beberapa bank atau instrumen. Baik, terima kasih atas kerjasama dan penjelasan Anda. Saya akan meninjau dokumen-dokumen yang telah Anda berikan dan akan menghubungi Anda kembali jika ada pertanyaan selanjutnya. Baik, sama-sama Ibu Meda, silakan hubungi saya lagi jika perlu ada pertanyaan ya. Selamat pagi Ibu Irma, kami dari KAP Cinta Abadi ingin menginformasikan bahwa laporan keuangan yang telah diperiksa pada Senin 1 Juli telah selesai kami audit. Halo, selamat pagi. Baik Bu, bisa langsung datang aja besok pukul jam 5 aja. Ada untuk presentasi bisa langsung dilakukan besok. Baik, sama-sama Ibu. Selamat pagi Ibu Yunita, Ibu Irma. Baik, Saya akan mempresentasikan hasil temuan audit saya. Baik, kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah dan entitas anaknya. Nah, pertama saya akan
Kemudian juga ada peningkatan dari arus operasional. Nah, di sini disebabkan oleh pemulihan piutang serta penurunan liabilitas. Ini sangat bagus, yaitu positif. Kemudian juga ada arus kas dari kegiatan investasi. Ini juga sangat naik dengan signifikasi karena adanya investasi jangka pendek di perusahaan itu. Kemudian setelah kami lakukan audit berupa dokumen pendukung serta laporan keuangannya, kami melampirkan bahwa laporan keuangan pada perusahaan ibu PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal material, namun dengan penekanan suatu hal, yaitu pada perusahaan ibu menggunakan metode ekuitas. Sementara seharusnya dalam peraturan standar akuntansi 15, jika perusahaan memiliki pengaruh signifikan atas entitas sosial, misalnya kepemilikannya 20% atau lebih saham, atau keterwakilan di dewan direksi, maka investasi tersebut harus diukur menggunakan metode ekuitas. Nah, metode ekuitas ini memperhitungkan perubahan laba atau rugi entitas asosiasi dalam nilai investasi. Akan tetapi pada perusahaan ibu hanya berdasar harga beli awalnya atau harga perolehan, bukan dengan metode ekuitas. Artinya nilai investasi di laporan keuangan SPJT tidak mencerminkan perubahan kinerja keuangan dari keenam entitas asosiasi tersebut. Ini artinya nilai investasi yang dilakukan mungkin saja tidak merefleksikan nilai sebenarnya dari investasi tersebut. Nilai investasi yang sebenarnya mungkin bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari yang dilaporkan. Nah, tergantung dari intensitas asosiasi tersebut. Ini merupakan potensi penyimpangan yang perlu dikoreksi agar laporan keuangan bisa lebih akurat dan mencerminkan keadaan sebenarnya. Ibu, terima kasih banyak atas informasinya terhadap laporan keuangan kami. Baik, nanti saya akan mengirimkan dokumen laporan auditnya beserta laporan keuangannya secara lengkap dan email perusahaan ibu. Baik Ibu, terima kasih banyak atas kerjasamanya ya Ibu. Terima kasih.